Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Wida Lestari dari kelas 3B dengan NIM 4444200030. Jadi di sini saya akan menjelaskan ketengikan pada ikan. Ketengikan atau rancidity merupakan kerusakan atau perubahan bau dan flavor dalam lemak atau bahan pangan yang berlemak. Nah, ketengikan ini itu dapat mempengaruhi kualitas produk pangan sehingga menyebabkan konsumen menolak produk tersebut dan juga dapat membahayakan kesehatan. Nah, selain itu juga berbagai jenis minyak dan lemak akan mengalami perubahan flavor dan juga bau sebelum terjadinya proses ketengikan. Bilangan peroksida ini yang sangat tinggi akan menjadi indikasi terhadap ketengikan minyak atau lemak. Bagaimana bisa terjadinya proses ketengikan? Itu dapat terjadi karena asam lemak pada suhu ruang dirombak akibat hidrolisis atau oksidasi menjadi hidrokarbon, alkanal atau keton, serta sedikit epoksi dan alkohol. Sehingga bau tidak sedap itu akan muncul. Dan itu pada suhu kamar, proses ini itu dapat terjadi selama proses pengolahan menggunakan suhu yang tinggi. Penyebab ketengikan ini ada tiga. Nah, ketengikan terhadap oksidasi, enzimatis, dan hidrolisa. Nah, ketengikan ini itu kan terjadi karena proses oksidasi oleh oksigen udara, sehingga asam lemak tersebut tidak jenuh dalam minyak. Jadi penyebab utama dari oksidasi lemak ini itu autooksidasi. Nah, reaksi autooksidasi ini pada lemak terjadi melalui pembentukan radikal bebas. Terdapat tiga tahapan yaitu inisiasi, propagasi, dan terminasi. Nah, pada inisiasi ini itu akan terjadinya pembentukan radikal dari molekul lipid atau trigliserida. Asam lemak tidak jenuh ini itu akan terdapat dalam minyak dan memiliki ikatan rangkap. Jadi atom H ini tidak stabil pada rantai lemak. Nah, bila adanya pemanasan, atom H ini akan lepas dari ikatannya. Nah, oksidasi lemak itu merupakan fenomena yang sudah umum dan sering memberikan perubahan kimia yang berdampak pada penurunan kualitas nutrisi, flavor, dan juga perubahan pada tekstur produknya. Perubahan kimia tersebut itu bertanggung jawab terhadap terjadinya ketengikan flavor dan aroma. Nah, eee, produk pangan olahan yang mengalami ketengikan akan mengalami perubahan warna dan juga kehilangan gizinya karena, oksidasi pada asam lemak tak jenuh atau polyunsaturated fatty acid ini, berdampak pada penurunan mutunya. Sehingga senyawa hasil, oksidasi seperti peroksida, aldehid, dan keton, berbahaya untuk kesehatan manusia. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan oksidasi itu, seperti jumlah dan jenis oksigen, kemudian, struktur kimia dari lipid, antioksida dan peroksida seperti, logam dan besi, dan juga suhu penyimpanannya. Pada ikan-ikan berlemak ini sangat mudah sekali untuk mengalami, oksidasi lemak dan menyebabkan bau tengik. Nah, proses oksidasi yang terjadi pada ikatan perangkap dan mengakibatkan terbentuknya asam lemak rantai pendek, senyawa aldehid atau ketan sehingga menimbulkan ketengikan yang menyebabkan penurunan mutu pada ikan. Nah, secara umum ini kan ikan itu diketahui memiliki nilai gizi yang tinggi dan merupakan sumber makanan juga yang utama. Nah, ikan ini juga, memiliki, kandungan asam lemak tak jenuh dan yang tinggi atau polyunsaturated fatty acid. Nah, contohnya ini itu asam eicosapentaenoate. Oksidasi asam lemak ini juga tidak jenuh pada lemak ini juga, ikan itu kan dikenal, sebagai bahan pangan yang bernilai gizi tinggi dan juga memiliki sifat yang sangat mudah untuk rusak. Nah, ikan juga, sering mengalami perubahan biokimiawi, mikrobiologi, dan fisikawi karena kandungan proteinnya yang tinggi, asam amino esensial, dan juga asam lemak tak jenuhnya yang mana dapat menurunkan mutu dari ikan. Nah, oksidasi lemak itu juga merupakan salah satu penyebab utama terhadap penurunan mutu ikannya.
Nah, nilai TBA. Nilai TBA ini kan digunakan untuk mengukur produk sekunder dari oksidasi, lipid, terutama yang berasal dari polyunsaturated fatty acid yang menunjukkan tingkat ketengikannya, khususnya pada lemak yang mengandung, polyunsaturated fatty acid yang tinggi. Nah, nilai TBA itu merupakan indeks untuk menentukan derajat oksidasi lemak yang dihitung berdasarkan jumlah malonaldehid dalam daging. Nah, malonaldehid ini terbentuk karena adanya serangan radikal bebas pada ikatan terjenuh dari suatu asam lemak, terutama asam lemak terjenuh yang berantai banyak. Eee, Terus batas toleransi untuk TBA tertinggi yang masih diterima dalam daging ikan yaitu 5 mg/kg. Nah, reaksi oksidasi ini itu biasanya, dimulai dengan pembentukan peroksida dan juga hidroperoksida yang pada dasarnya tidak berbau dan berasa. Nah, tapi komponen, tersebut itu eee, sangat labil dan cepat teroksidasi. Nah, malonaldehid ini itu termasuk yang sangat labil juga. Nah, nilai TBA yang stabil ini, dapat terduga karena protein pada ikan tersebut itu, belum mengalami penguraian menjadi asam-asam amino, sehingga malonaldehid itu tidak bereaksi dengan lisin. Penguraian protein tersebut belum terjadi karena penyimpanan dingin, yang mana, penggunaan suhu rendah itu akan mempertahankan sifat segar dari ikan tersebut, yang dapat menghambatnya aktivitas enzim pada daging ikan atau yang dapat berasal juga dari mikroba. Pengolahan dengan cara pembekuan ikan ini telah digunakan selama ribuan tahun karena kualitas dan produknya yang tinggi. Nah, konsep penyimpanan dengan cara pembekuan ini tergantung pada penurunan suhu produk untuk memperlambat pembusukan sehingga ketika ikan dilelehkan dapat mempertahankan kesegarannya. Nah, tetapi ikan pada produk perikanan itu dapat juga mengalami perubahan. Nah, yang tidak diinginkan selama masa penyimpanan, contohnya itu oksidasi pada minyak atau juga lipid. Degradasi asam lemak tak jenuh ini atau polyunsaturated fatty acid ini oleh oksidasi lipid selama penyimpanan menyebabkan pembentukan volatil terkait dengan ketengikan. Nah, tingginya tingkat lemak tak jenuh ini membuat jaringan ikan sangat rentan terhadap peroksida dan juga cepat rusak. Nah, perubahan oksidatif ini terutama terkait dengan rasa dan teksturnya itu pada ikan itu dalam keberlanjutannya itu akan mengalami perubahan warna dan juga nilai gizi yang dapat diamati. Nah, lemak pada ikan ini kan, mengandung asam lemak yang berantai lebih dari 18 atom karbon dan juga mempunyai ikatan akrab sebanyak 5 hingga 6 dan termasuk asam lemak tidak jenuh juga. Nah, oleh karena itu ikan itu sangat mudah sekali untuk mengalami, ketengikan karena adanya degradasi lemak tersebut. Nah, ransiditas atau ketengikan tersebut itu dapat terjadi karena oksidasi lemak yang terjadi secara autolisis atau adanya mikroorganisme. Nah, autolisis ini tersebut merupakan perombakan, jaringan ikan oleh enzim yang terdapat dalam tubuh ikan tersebut. Nah, setelah kematiannya, ikan itu akan mengalami rigor mortis atau pengkakuan, yaitu efek fisik, pada jaringan otot ikan karena perubahan kimia setelah kematian. Nah, penentuan kesegaran ikan secara kimiawi lainnya dapat menggunakan prinsip penetapan total volatile base. Nah, prinsipnya itu menguapkan senyawa-senyawa volatil yang terbentuk karena proses penguraian asam amino yang terdapat pada daging ikan. Menggunakan PVB ini dapat diindikasikan sebagai penyebab ketengikan dalam ikan. Ikan tersebut itu mengandung asam eicopentanoat. Proses ketengikan ini dapat dihambat dengan pemberian antioksidan, pencegahan ketengikan juga, karena proses oksidasi lemak antara lain dengan penggunaan antioksidan sehingga dapat memperpanjang daya simpan ikan. Salah satu tanaman yang mengandung antioksidan alam yang diduga dapat menghambat ketengikan yaitu kunyit. Nah, kunyit juga dapat ditambahkan untuk proses pemasakan karena dapat memberikan rasa dan juga warna. Kunyit juga berfungsi sebagai pengawet dan juga memiliki kemampuan alamiah untuk menghambat atau mencegahnya oksidasi lipid. Nah, sehingga larutan kunyit ini yang memberikan pengaruh yang sangat nyata dalam menekankan bilangan, peroksida ikan. Sehingga semakin tingginya, konsentrasi larutan kunyit akan semakin rendahnya bilangan peroksida. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.